Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Jika pernah, berarti kalian sudah sering melakukan hal-hal yang bersifat persuasif. Teks yang berisi ajakan atau bertujuan untuk menyuruh atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis disebut teks persuasif. Yuk kita pelajari teks persuasif lebih lengkap. Perhatikan pembahasan berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi diartikan sebagai suatu ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Teks persuasi dapat diartikan sebagai suatu teks yang mengandung alasan-alasan, bukti, atau fakta yang mengandung unsur ajakan atau himbauan agar pembaca melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh penulis. Karena sifatnya yang mengajak, di dalam karangan persuasi sering ditemukan kata yang mengajak, seperti ayo, mari, lakukanlah, dan sebagainya. Bertujuan mempengaruhi pembaca agar pembaca yakin terhadap ide, gagasan, dan pendapat yang dikemukakan, dan pembaca bersedia melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Adapun ciri-ciri teks persuasi sangat berkaitan dengan upaya menjelaskan, meyakinkan, dan mempengaruhi pembaca melakukan ide yang dikemukakan. Teks persuasi memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut ini. Ciri umum dari teks persuasif bisa dirumuskan menjadi 3. Yang pertama, meyakinkan seseorang atau pembaca. Yang kedua, berusaha membuat pembaca tergerak untuk melakukan sesuatu seperti apa yang diharapkan penulis. Dan yang ketiga, menyertai data dan fakta. Terdapat unsur ajakan, bujukan, atau himbauan. Berikut adalah bentuk dan jenis dari teks persuasi. Ada 3 bentuk teks persuasi. Yang pertama adalah bentuk pidato. Bentuk ini misalnya digunakan pada propaganda, kampanye lisan, dan promosi produk niaga. Yang kedua yaitu bentuk tulisan. Bentuk ini misalnya digunakan pada iklan dan selebaran. Dan yang ketiga yaitu bentuk elektronik. Bentuk ini biasanya digunakan di iklan televisi, bioskop, dan internet. Sementara, paragraf persuasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama, persuasi politik. Teks jenis ini digunakan dalam bidang politik dan bertujuan untuk kepentingan politik. Yang kedua, persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan digunakan dalam bidang pendidikan dan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi atau biasa disebut dengan persuasi iklan. Persuasi ini dimanfaatkan dalam bidang usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa. Yang terakhir adalah persuasi propaganda. Persuasi ini sering dipakai dalam kampanye. Isi kampanye berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Perhatikan contoh teks persuasi berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan pada akhir video ya. Materi ini juga bisa kalian baca di buku paket materi teks persuasi. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada penjelasan materi berikutnya. Dadah!